Sampai dia melakukan serial killer. Khususnya nanti yang akan kita lihat adalah di dalam situasi resiko keberbahayaan dari aspek psikologisnya. Nah, resiko keberbahayaan dalam aspek psikologis ini juga berfungsi untuk prediksi. Artinya, psikologi di sini bisa melakukan evaluasi. Orang dengan karakteristik seperti ini tentunya melakukannya dengan serangkaian pemeriksaan. Itu diprediksi orang ini bahaya ke depannya seperti apa ya? Apakah ada kemungkinan risiko residivistik, artinya dia akan mengulangi perilakunya, dalam hal ini pembunuhan, pemerkosaan. Nah, kemudian kita melihat menganalisa dari aspek psikologis untuk kemungkinan diulanginya perilaku itu. Nah, ini yang kemudian biasanya prediksi seperti ini yang digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan hukum. Oke, lanjut slide. Aku jangan dijadikan host kali ya, supaya nggak muncul bolak-balik minta admit ya di tempatku. Dimatikan aja, aku tidak usah jadi co-host. Karena nutupin tulisannya, Mas Indra. Oke, nah ini ya. Waktu ada tersangka, baik itu anak, remaja, dewasa, dalam hal ini kalau ini Ted Bundy berarti dia dewasa, itu psikologi biasanya yang dilakukan pemeriksaannya yaitu criminal responsibility. Sejauh mana seseorang, dalam hal ini Bundy, itu mampu atau memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Kan kita lihat di episode ketiga, itu dipermasalahkan oleh lawyernya, dan juga ada pada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka meyakini kayaknya nih Bundy nggak ngerti apa yang dia lakukan. Jadi dia nggak bisa untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang didakwakan kepada dia. Nah, seperti ini sebetulnya dalam psikologi dikenal sebagai pemeriksaan criminal responsibility. Nah, kemudian ada lagi yang namanya CST. CST itu competence to stand trial. Artinya, apakah situasi psikologis dari tersangka atau terdakwa itu memiliki kompetensi untuk mengikuti proses peradilan. Nah, itu CST. Ada lagi yang GBMI. GBMI ini kita mengevaluasi apakah yang bersangkutan itu memiliki gangguan jiwa atau tidak, gitu. Jadi bisa saja waktu dia melakukan tindak pidana itu tidak di dalam pengaruhnya, tapi waktu persidangan dia terganggu. Nah, biasanya kalau terganggu begini, kemudian judulnya jadi GBMI itu, guilt but mentally ill. Dia sebenarnya punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, ya, punya kompetensi. Tapi saat berproses, dia ternyata mengalami gangguan. Itu GBMI. Kalau NGRI ini not guilty by reason of insanity. Berarti hasil evaluasinya pada saat dia melakukan tindak pidana, itu memang tidak dalam kondisi jiwa yang sadar. Jadi ada di bawah pengaruh gangguan jiwanya. Nah, mana aja di antara CR, CST, GBMI, NGRI, memang ini nggak akan kita bahas semua, karena kita fokusnya akan membahas tentang slide berikutnya, khusus mengenai, lanjut Mas Indra, slide. Ya, kita akan mendiskusikan tentang yang DR, dangerousness risk. Nggak cukup waktunya kalau kita mau bahas semuanya, gitu ya. Nah, bisa jadi pada waktu pemeriksaan itu seseorang melakukan malingering, terdakwa melakukan malingering. Nah, malingering itu pura-pura ya, pura-pura terganggu jiwanya supaya dia jadi bebas, dianggap nggak bisa mengikuti persidangan, tapi biasanya dari evaluasi itu akan tampak ya. Nah, kemudian sobriety, apakah di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol. Nah, kalau untuk Bundy kan nggak kelihatan ya bahwa dari data yang kita miliki di film itu, dari perjalanan film itu dari episode 1 sampai 4, itu kita tidak melihat adanya riwayat
penggunaan obat-obatan dan alkohol yang sampai menghilangkan kesadarannya, itu nggak ada ya dari episode 1 sampai episode 4. Yang ada juga di episode 4 karena dia udah frustrasi berada di sel untuk terpidana mati, akhirnya dia kelihatannya frustrasi mulai menggunakan ganja, obat-obatan gitu ya, tapi itu bukan pada saat dia melakukan tindak pidananya. Melingering dia juga nggak menunjukkan. Dia selalu bilang bahwa saya oke, saya sehat, saya tidak gila, saya sadar, jadi ya saya tahu, saya sadar gitu ya, dia nggak berpura-pura sakit. Jadi melingeringnya ini nggak muncul juga gitu ya di Bandi. Kemudian false confession ini juga tidak terjadi pada Bandi ya. Kalau false confession itu kan kesaksian atau pengakuan palsu karena motif-motif tertentu. Misalnya karena dia nggak tahan waktu proses penyidikan, diperiksa, bolak-balik ditanya, mungkin jadi ada juga kekerasan fisik mungkin dari teman-teman satu sel selama berproses, sehingga dia nggak tahan, terus udah deh aku ngaku aja deh daripada kayak begini. Nah itu false confession. Tampaknya false confession pada Ted Bundy juga tidak ada. Kalau kita balik lagi ke slide yang sebelumnya Mas Indra. Criminal responsibility, memang datanya nggak cukup ya, artinya nggak ada pemeriksaan psikologi yang ditunjukkan di situ, juga kurang pemeriksaan psikiatri yang ditunjukkan di dalam film itu. Bukan berarti itu nggak ada, tapi bisa jadi karena tidak terekam di dalam film itu ya. Namun diyakini bahwa dia memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dia tidak divonis tidak bersalah karena gila. Dia juga tidak dinyatakan bersalah, tapi dia gila atau sakit jiwa, gangguan jiwa berat ya. Gila tuh bahasa di dalam hukum ya, seringkali insane gitu. Nah kemudian kompetensi untuk mengikuti persidangan kelihatan ya, Ted Bundy dia bahkan berperan juga sebagai lawyer atas dirinya sendiri. Dia juga melakukan cross examination, bertanya kepada saksi untuk hal-hal yang menurut dia itu bisa membantu dirinya sebagai terdakwa. Oke, jadi pada Ted Bundy kondisi-kondisi ini berdasarkan data di film, kita bisa jawab seperti itu. Oke, buat yang lingkungannya bising mungkin bisa di-mute, tapi kalau lingkungannya sepi, kayak lingkungan saya sekarang, boleh di-unmute kalau tiba-tiba di beberapa slide ada yang mau didiskusikan, boleh langsung ya. Saya minta tolong ke Mas Zudan ya, kalau di chat ada yang bertanya, nanti langsung aja kita bisa diskusi, nggak harus menunggu sampai selesai. Oke, lanjut slide-nya. Lanjut. Ini udah tadi. Nah, tentang resiko keberbahayaan atau dangerousness risk dari aspek psikologi yang tadi kita bicarakan. Itu ngapain sih? Apanya yang mau kita lihat? Kita di sini akan menilai resiko atau kemungkinan bahwa seseorang itu, dalam hal ini Ted Bundy, akan bertindak dengan cara kekerasan juga di masa depan. Artinya, apakah Ted Bundy memiliki resiko berbahaya residivistik? Misalnya dia dinyatakan bebas pada saatnya nanti kalau ini bukan hukuman mati. Itu resiko ke depannya itu bagaimana? Gitu, itu masuk di dalam resiko keberbahayaan atau dangerousness risk. Terus kalau misalnya dia ditaruh di sel, di dalam satu sel dengan orang-orang banyak, itu nanti resikonya seperti apa ya? Apakah dia akan melukai orang lain atau tidak? Nah, ini termasuk di dalam penilaian risiko atau risiko keberbahayaan. Ini yang nanti akan kita coba bahas berdasarkan data-data yang kita punya di film mulai dari episode 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian tentang penilaian risiko ini memang banyak dilakukan ya oleh klinisi itu pada individu melalui kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kita melakukan observasi. Apa aja sih kebiasaannya dia? Lingkungan sama situasi juga dianggap penting. Misalnya,
Kalau dia ternyata dulunya pasien psikiatri gitu ya, berarti kalau dia nanti balik lagi ke lingkungannya, ternyata lingkungannya itu lingkungan yang kumuh, lingkungan yang slum, lingkungan yang kayak apa namanya, gangster, lingkungan yang banyak sekali tindakan kejahatan terjadi. Nah, tentu saja di sini insiden residivismenya akan menjadi lebih tinggi resikonya gitu. Tapi ini hanya contoh ya. Nah, pada Ted Bundy dia memang belum teridentifikasi di dalam film itu, kecuali di ujung ya ada cerita tentang ada sesuatu yang berbeda di otaknya gitu. Tapi nanti kita akan bahas sampai sana. Oke, lanjut slide. Teman-teman udah lihat di film episode 1 yang judulnya Handsome Devil. Di sini diceritain tentang peristiwa pembunuhannya ya. Peristiwa rape-nya, peristiwa pemerkosaannya, kejahatan seksualnya Ted Bundy. Itu diceritain berdasarkan data-data koran, berita, data-data kepolisian, dan juga rekaman asli dari Ted Bundy itu sendiri. Nah, kemudian di episode 2 itu tag-nya adalah One of Us, itu tentang riwayat hidup ya. Di sini nih nanti kita banyak bermain bagaimana dia dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, lingkungannya bagaimana, itu kan dibahas di episode 2 ya. Sedangkan episode 3 nih dia udah ada di dalam proses persidangan tapi bisa kabur dan nggak main-main, kaburnya sampai 2 kali. Itu luar biasa banget gitu ya kejadian itu. Ini nanti juga akan yang kita bahas gitu, kenapa ya kok bisa kayak begitu, dan itu masuk ke dalam risiko keberbahayaan juga gitu. Nah, kemudian yang episode 4 itu lebih ke arah bagaimana proses persidangan itu kemudian menjatuhkan vonis atas dirinya, serta cerita tentang hidupnya Ted Bundy di akhir-akhir sampai jelang eksekusi dan proses eksekusi. Kalau kita lihat di sini menarik banget tentang ceritanya. Kita lihat di episode 2 itu disampaikan bahwa Ted Bundy itu lahir dari keluarga yang menurut keterangan saksi-saksi yang mengenal keluarga mereka itu keluarga baik-baik gitu ya. Jadi keluarganya itu, saya sambil lihat catatan supaya nggak salah ya. Dia lahir besarnya juga di pinggiran kota Seattle ya, jadi bukan dari kota besar, dan dia tuh tinggal dengan orang tuanya, dan masa kecilnya itu dia akui sebagai masa kecil di Sheridan itu yang tidak terlalu menyenangkan. Kita bisa lihat ya, fotonya tuh kayak kan dia happy banget gitu. Artinya dia tuh menunjukkan sesuatu yang berbeda keluar dengan apa yang dia rasakan di dalam. Kan kelihatannya dia begitu cerianya gitu ya, menunjukkan dirinya bisa bergaul, menunjukkan dirinya tuh hebat, dia main sama teman-temannya sedemikian rupa, tapi dia bilang masa kecilnya itu tidak menyenangkan. Itu ada episode 2. Padahal ya lihat tadi ya, kata lereng gitu ya, jadi dia jago nangkap kata-kata dia seperti itu. Nah, di sana itu menurut keterangan dari teman-temannya, memang satu wilayah kehidupan yang gap-nya tuh ketara banget antara keluarga dengan status ekonomi sosial yang tinggi dengan keluarga yang status ekonomi sosialnya rendah. Dan ternyata Ted Bundy menurut keterangan yang ada itu termasuk dari keluarga yang status ekonomi sosialnya yang rendah, yang terbatas, bukan yang tinggi gitu. Tapi testimoni dari orang-orang yang mengenal keluarga mereka, keluarga Ted Bundy, itu dinilai seperti keluarga yang sangat ideal. Bapaknya dianggap baik, ibunya juga bekerja sebagai sekretaris. Mereka adalah keluarga yang rajin pergi ke gereja setiap minggu, dimasukkan ke kegiatan pramuka, kemudian dia juga
menjual brownies yang dikirim ke perkemahan rohani gitu ya. Jadi kegiatan religinya atau aktivitas rutin untuk masalah keagamaannya, religinya tuh menurut testimoni kan bagus. Dia berada terlihatnya baik gitu ya. Artinya keluarga ini adalah keluarga yang rajin ke gereja dan aktif untuk kegiatan rohani. Tapi orang tua mereka tuh terlibat sangat aktif dengan anak-anaknya. Itu yang dilihat oleh teman-teman masa kecilnya. Tapi juga ternyata terekam oleh temannya, waktu kecil itu meskipun Ted Bundy berasal dari keluarga yang baik, yang terlihat sangat harmonis, itu dia tetap aja beda gitu. Kata teman-temannya tuh dia beda. Dia tuh tipe orang yang suka mengalami kesulitan dan kelainan ya dalam bicara, itu masih di episode 2. Jadi cukup parah katanya kelainan bicaranya, suka susah buat ngomong, sehingga dia juga suka dibully. Dia juga suka diejek. Dia nggak bisa beradaptasi bahkan waktu ada di kemah pramuka gitu. Jadi dia sebenarnya tidak sepenuhnya bisa melakukan apa-apa yang seharusnya atau pada umumnya di tempatnya, di daerahnya itu bisa dilakukan oleh anak laki-laki yang lain. Jadi dia tuh dianggap berbeda oleh temannya, suka dibully. Nah, terus dia juga dianggap waktu pramuka tuh nggak bisa bikin simpul, nggak bisa nembak dengan benar, terus kalau lomba nggak pernah bisa menang, tapi dia emosional. Terus kalau udah mulai aneh-aneh, dia juga suka nakut-nakutin teman-temannya. Kadang nakut-nakutinnya agak parah, dan dia pernah di situ dilaporkan bikin perangkap harimau di hutan, terus dia bikin lubang besar yang katanya di situ ditaruh tongkat-tongkat tajam ya di dalamnya, dan ada teman perempuannya yang terperangkap di situ dan mengalami luka-luka ya, luka-luka tergores yang tajam-tajam itu tadi gitu yang dia buat. Terus waktu dia SMA, ini teman masa kecilnya itu kan bercerita. Jadi mari kita melihat riwayat hidupnya Ted Bundy sehingga nanti kita bisa menyimpulkan di akhir seperti apa dia risiko keberbahayaannya atau dangerousness risk yang ada di dalam jiwanya si Ted Bundy ini. Nah, terus katanya waktu di SMA itu juga dia kepengen jadi seseorang yang tidak sepenuhnya dirinya gitu. Kayak misalnya dia kepengen jadi orang hebat, kepengen jadi presiden, pengen menunjukkan pada dunia kalau dia itu layak dipandang, dan menurut temennya itu khayalannya dia gitu. Jadi dia tuh membangun satu ilusi, yang ilusi itu kan kalau dibangun terus-menerus pada akhirnya itu dia yakini gitu ya. Nah, repotnya kalau ini kemudian menjadi delusi gitu. Jadi keyakinan yang sebenarnya tidak benar, dia jadi waham terkait dengan dirinya, tetapi waham di dalam kesadaran yang ada gitu. Nah, dia memang ngerasa pandai ya dalam pengakuan di tape recorder itu yang suaranya dia sendiri, dia bilang bahwa saya tuh orang yang pandai dan disukai gitu. Nah, agak susah tuh ngebedain ini delusinya dia atau betul-betul dia seperti itu. Karena testimoni dari temennya enggak sih, dia orang yang sulit beradaptasi sehingga dia nggak punya banyak teman, dan dia juga seringkali berusaha untuk membodohi, menipu orang karena dia begitu inginnya menjadi nomor 1 di kelas, tapi dalam kenyataannya dia nggak pernah bisa gitu. Jadi dia tuh kelihatan oleh teman-temannya sebagai sosok yang waktu di SMA itu makin lama makin withdrawal ya, makin menyendiri dari lingkungannya. Tapi kalau menurut Ted Bundy, dia menganggap orang-orang itu mungkin melihat dirinya itu seperti orang yang introvert, orang yang pemalu, orang ya karena dia mengatakan bukan orang yang suka minum-minum, pergi nongki-nongki gitu ya sama temennya gitu. Jadi menurut dia memang saya kan bukan orang yang suka aneh-aneh.
tapi dia nggak merasa diasingkan. Sementara ada testimoni dari temannya bahwa temannya nggak begitu senang gitu ya. Tapi bisa jadi dia merasa karena yang dia bangun adalah persepsi bahwa dia hebat, bahwa dia pandai, bahwa dia disukai, tapi di sisi jujurnya bisa jadi dia merasa bahwa dia dijauhi oleh teman-temannya begitu. Jadi kan perkembangan dari masa dia kecil sudah dibully, sudah dianggap berbeda, dan dia mempersepsikan dirinya juga tidak seperti realita yang ada, dan itu menimbulkan gap-gap di dalam relasi sosialnya dia selama masih kecil sampai dia SMA ya. Nah kemudian temannya bilang nggak ada orang yang bisa deket dengan dia katanya, meskipun dia tampan ya, dia kan emang wajahnya tampan ya, dan kadangkala kata teman-temannya tuh suka bingung serba salah harus bersikap gimana gitu kepada mereka. Di sisi lain Bandi juga bilang dia juga ngerasa suka bingung juga harus bersikap terutama dengan perempuan. Jadi dia bukannya ngerasa nggak ada yang menyukai dia, tetapi ya dia nggak ngerti kenapa pada waktu itu dia ngerasa punya kesulitan aja untuk dekat dengan perempuan. Berarti kan pada waktu di masa remajanya sudah ada isu terkait perempuan ya. Ada keinginan, ada kebutuhan, tapi ada hambatan yang dia tidak bisa itu dikeluarkan secara positif gitu, diekspresikan secara positif. Nah, dia tuh seperti tidak menyadari keberadaan dirinya gitu, kayak ada sesuatu gitu di dalam dirinya. Dia sendiri juga kadang, aku tuh udah berusaha untuk berbuat baik, tapi selalu aja gagal. Selalu aja gagal. Itu bolak-balik dikeluhkan di banyak episode ya. Dimunculkan terus di beberapa episode gitu. Jadi memang sejak kecil sampai dia muda itu sudah dipersepsi seperti itu oleh teman-temannya. Nah, kemudian kalau kita melihat di perjalanannya kemudian kan dia setelah SMA tuh masuk ke perguruan tinggi ya di Universitas Washington, dia sarjana psikologi ya. Jadi dia berhasil dia sendiri punya satu persepsi terhadap dirinya, dia adalah mahasiswa yang unggul dalam banyak hal, dan sebetulnya itu merupakan kompensasi dari kelemahan terbesar yang dia miliki gitu. Memang dia merasa ada seperti sesuatu yang jadi jurang ya di dalam dirinya gitu. Jadi ini yang kemudian dia bilang kompensasinya toh aku hebat, aku pintar, aku unggul gitu. Meskipun hal tersebut tidak bisa dibuktikan sepenuhnya ya mengenai prestasinya. Jadi kemungkinan kalau kecerdasannya kita lihat oke ya, dia pintar ya untuk bisa menyerap informasi, untuk bisa memberdayakan situasi, untuk bisa meng-create situasi mencapai tujuan, itu kan bagus ya. Kecerdasannya dia tuh berfungsi dengan baik. Namun kalau prestasi akademik itu kan tidak selalu sama dengan kecerdasan ya. Prestasi akademik itu kan dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kemauan, dibutuhkan juga hal-hal yang lain untuk bisa berprestasi, tidak cukup hanya masalah kecerdasan. Jadi dalam kenyataannya dia memang tidak cukup berprestasi. Bahkan pada waktu dia mau sekolah hukum itu dia nggak lulus ya, sehingga dia nggak bisa masuk ke fakultas hukum yang favorit. Dia hanya bisa masuk ke sekolah hukum yang tidak terlalu baik menurut ininya persepsi atau apa namanya ya penilaian di masyarakat sana gitu. Nah kemudian waktu dia jadi sarjana psikologi dia sempat kencan tuh. Dia udah mulai bisa lebur dengan perempuan dan kemudian dia masuk ke politik gitu ya. Nah di politik ini yang kayaknya tuh membuat dia komplit ya. Politik itu kan sesuatu yang memberikan peluang untuk dia tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi banyak topeng yang bisa dia pakai di dalam dunia politik itu. Makanya dia
dia suka banget masuk ke lingkungan politik itu, dan kemudian dia berpenampilan secara perfect. Terus dia juga tampil di televisi, di interview. Kemudian dia seperti merendahkan diri, tapi kelihatan banget kalau sebetulnya dia butuh banget dapat perhatian dari khalayak gitu ya. Karena yang dia rindukan dan yang dia cari dari psikisnya itu, dari kondisi psikologisnya tuh kayak pengakuan gitu ya. Kayak dia itu dianggap, dia worth it untuk ada gitu ya, itu kayaknya tuh dia butuh banget pengakuan seperti itu. Cuma dia berlaga aja, dia nggak ingin, padahal sebetulnya dia ingin diekspos kamera gitu ya. Ada respon-respon kemunafikan, manipulatif gitu ya yang ditunjukkan oleh dia gitu. Jadi dia menampakkan seperti dirinya tuh dengan kerendahan hati, padahal sebetulnya dia ingin sekali dipandang. Nah, pacarnya itu kan dari lingkungan yang high class, dari lingkungan kelas ekonomi tinggi, karena dia begitu inginnya masuk ke lingkungan yang berkelas. Ini sepertinya relate dengan status ekonomi dari orang tuanya yang tidak cukup gitu ya untuk dia, sehingga dia sangat ingin bisa masuk di dalam apa namanya kalangan yang secara ekonomi berkelas. Dan kemudian untuk gaya hidupnya tuh kan dia banyak meniru orang ya. Kayak misalnya ada sahabatnya itu yang dia tiru abis ya, sampai dia beli VW mobil Volkswagen sama dengan mobil temannya itu. Nah, kemudian di dalam perjalanannya ternyata memang dia tidak dia tuh sebenarnya dia suka dengan Diane, tapi dia mulai ngerasa nggak nyaman pada saat dia menyadari, loh kok saya jatuh cinta gitu kan. Padahal jatuh cinta itu kan merendahkan banget. Itu kan dia katakan juga di dalam film itu. Jadi dia ini orang yang memang penuh dengan kebingungan ya di dalam jiwanya. Tapi ujung-ujungnya kemudian penuh dengan kemarahan gitu. Jadi dia nggak puas, dia ngerasa sakit hati sama Diane karena Diane kemudian kan ngerasa kok lama-lama nih Bandi nih memang nggak bisa tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutannya, dan Bandi juga udah mulai merasa bahwa tuntutan dari Diane ini sudah di luar kemampuannya, sampai pada akhirnya korespondensi mereka terputus dan hubungannya putus. Itu cukup memukul dia. Ini terlihat bahwa peristiwa putusnya dia dengan Diane satu peristiwa di mana dia bisa menjalin romantisme dengan perasaan yang itu tadi ya, ada empati, ada love gitu kan. Ternyata harus putus di tengah jalan. Nah, di situ dia frustrasi, namun frustrasinya itu lebih dihayati sebagai sakit hati, yang kemudian dendam, yang kemudian marah. Dan itu digeneralisasi kemarahannya kepada perempuan. Sejak putusnya dia dengan Diane itulah, kemudian dia mulai banyak terobsesi dengan baca-baca novel, majalah yang isinya pornografi. Akhirnya dia pun mulai punya imajinasi, punya fantasi mengenai hal-hal yang bersifat porno itu, yang kemudian dikaitkan, direlasikan dengan menikmati sebuah kekerasan. Karena ada dendam, ada kemarahan di dalam dirinya gitu ya. Sehingga pada saat berikutnya dia punya kesempatan, dia melakukan pembunuhan yang pertama, yang bikin geger, yang penyiar teman-teman, penyiar ramalan cuaca ya, itu sebagai korban pertamanya. Nah, pencetusnya sebetulnya perasaan tidak berdaya, rasa frustrasi, dan sekaligus kemarahan yang dia relasikan dengan perempuan, dan itu penuh dengan kemarahan. Kemudian dia kan bilang juga pada zaman itu ya, pada saat konteks hidupnya dia itu, situasi di Amerika di tahun 70-an itu
sedang banyak-banyaknya demo tentang kesetaraan gender gitu. Itu makin menumpuk ke dia. Menurut dia bullshit gitu ya. Menurut dia perempuan itu memang barang dagangan. Jadi memang persepsi dia terhadap perempuan itu ya tidak baik. Ini bisa kita lihat ya dari kecil dia tidak bisa berelasi dengan baik, termasuk nggak bisa dekat dengan perempuan. Nah, sebetulnya kan ada sesuatu yang menghambat di dalam jiwanya. Begitu dia bisa dekat, ternyata ada problem. Akhirnya perasaan lamanya itu kan terkuatkan. Nah, kemudian frustrasinya itu diobati dengan cara yang justru mendukung fantasi-fantasi kekerasannya terhadap objek perempuan. Pencetus putusnya itu menjadi sangat kuat yang kemudian membuat dia melakukan tindakan yang pertama. Nah, bagusnya dia, pinternya dia ya, bukan bagus ini, kok iya gitu, dia tuh seperti sudah mengatur semuanya. Dia kan sempat bekerja di ini ya, di apa namanya, dia pernah bekerja di situ, melakukan riset kejahatan-kejahatan apa yang tidak terpecahkan, kenapa kok polisi tidak bisa memecahkan kejahatan itu, dan rupanya itu diserap betul sama dia. Kalau untuk performance intelligence-nya kan dia bagus, dia nggak bagus di prestasi akademiknya gitu. Jadi dia bisa menyerap itu semua yang kemudian itu bisa dia pakai untuk bagaimana dia bisa menghindar dari kemungkinan terjerat secara hukum atau tertangkap. Maka pembunuhan ini sampai terjadi pembunuhan berantai, polisi belum bisa langsung menetapkan ya siapa pelakunya. Sampai pada satu saat karena memang ada saksi yang hidup, makanya dia kemudian tertangkap begitu. Nah, kemudian di sini dia jelas punya banyak akses ya, info untuk apa yang perlu dilakukan supaya dia bisa terhindar dari kemungkinan dia ditangkap. Ini semuanya di episode 2 gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana di situ riwayat hidupnya itu apa namanya dimunculkan lewat rekaman yang disampaikan sendiri oleh Ted Bundy gitu. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ini kita udah mengenal riwayat hidupnya sampai dia melakukan tindak pidana. Nah, di dalam satu proses pidana yang dialami oleh Ted Bundy yang kita lihat semua di dalam 4 episode di film itu, luar biasa ya dramanya. Pra-adjudikasi itu adalah fase sebelum persidangan. Jadi ada penyelidikan, ada penyidikan. Di dalam proses pra-adjudikasi, polisi kesulitan buat nangkep. Ternyata pada tahun 70-an itu memang jaringan-jaringan di Amerika sekalipun untuk mengungkap kejahatan belum cukup canggih ya. Jadi kesulitan, lama, tidak cukup alat bukti, tidak cukup barang bukti karena pinternya si pelaku yang akhirnya alat bukti barang bukti itu begitu sulit ya untuk bisa dikumpulkan oleh penyidik, meskipun pada akhirnya bisa ditetapkan tuntutan dia sebagai saksi dan kemudian dibawa ke persidangan. Nah di sini nih drama banget ya, drama sepanjang sistem peradilan Ted Bundy ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat tuh betapa dia merasakan kepuasan dengan mempermainkan siapa saja, pihak siapa saja yang punya otoritas, gitu ya. Dia berhasil memanipulasi di proses pra-adjudikasi itu dia ngerasa puas. Dia ngerasa ngerasa hebat ya, sehingga itu membuat dia merasa makin percaya diri. Kebutuhan-kebutuhan dasarnya tuh kelihatan sekali di situ ya, butuh sekali untuk dipenuhi. Pada saat udah masuk ke proses adjudikasi, jadi proses adjudikasi ini di persidangan, dia menolak diberi lawyer, dia nggak pakai penasihat hukum ya pada awalnya. Dia bilang dia akan menjadi lawyer untuk dirinya sendiri dan uniknya di situ dikabulkan
nggak ngerti ya bagaimana di sana sistemnya. Nah, kemudian pada waktu satu sesi persidangan, di saat sidang udah dibuka, tapi dia belum dihadirkan, dia masih sibuk belajar di perpustakaan pengadilan ya. Dia membaca banyak sekali buku-buku hukum gitu. Nah, ternyata dia melarikan diri. Luar biasa ya. Dia melarikan diri ke pegunungan itu di Colorado ya, yang kemudian beberapa hari itu sampai nggak ketemu, coba. Sampai berhari-hari, dia ketemunya karena dia udah nggak tahan dengan situasi alam, dia kedinginan. Itu kan yang bikin dia kemudian tertangkap lagi gitu. Tapi pada waktu dia tertangkap lagi pun, dia bikin ulah gitu. Dia nggak begitu aja mengakui apa yang sudah dia lakukan. Tapi intinya pada waktu itu pengadilan kemudian berjalan kembali, dilanjutkan kembali karena dia udah ketemu. Di dalam proses persidangan itu dia kan ditahan ya di rumah tahanan lah kalau di bahasa Indonesianya. Nah, di rutan itu ternyata pada waktu dia harus hadir di dalam persidangan dia hilang lagi. Katanya di film itu kan dia lewat lewat atap ya, lewat roofnya itu. Nah, di situ dia hilang, dia pergi, dia bisa lari lagi. Luar biasa ya. Kalau kita lihat ini kan di Amerika, yang kita pikir selama ini proses hukum tuh mungkin bagus, kuat gitu ya, sistematis, jaringannya juga baik, ternyata bisa juga terjadi seperti itu. Padahal dia adalah tersangka yang benar-benar level kejahatan yang disangkakan kepada dirinya itu luar biasa banget. Gitu. Nah, bisa 2 kali kok nggak dirantai, nggak diborgol, nggak ada pengamanan, dibiarkan sendiri, begitu ya. Sebenarnya itu mengagetkan juga sampai harus 2 kali seorang terdakwa itu kabur dari proses peradilan. Nah, yang ini kaburnya nggak main-main, cukup panjang, sampai 45 hari. 45 hari itu kan nggak main-main ya, 40-an hari itu. Itu pun ketemunya juga bukan karena betul-betul diketahui oleh aparat penegak hukum lalu menyasar ke sana gitu ya. Tapi lebih karena di jalan raya ada mobil yang dikendarai dengan cara yang agak aneh, sehingga didekati, dikejar, ternyata minggir, ditemukan orang seperti Ted Bundy. Tapi di situ uniknya Ted Bundy dengan begitu percaya dirinya mengatakan bahwa dirinya bukan Ted Bundy tapi pakai nama lain, Kenneth. Ya, Kenneth siapa? Sebentar, saya lihat catatannya. Jadi dia tuh pakai nama Kenneth Meisner. Dia mengaku dirinya dengan nama lain gitu ya. Dan di pelarian yang kedua ini, di hari yang ke-46 itu, dia ngerasa dirinya sangat positif karena dia berhasil mengelabui banyak orang. Dia berhasil bebas dan dia melakukan pembunuhan serta perkosaan kembali di masa dia melarikan diri itu, bukan bebas, sorry. Dia melarikan diri ya, bukan bebas. Nah, itu dia ngerasa percaya diri, dia ngerasa dirinya kuat, dia menikmati hidupnya tanpa ada rasa bersalah. Sebaliknya dia merasa positif dengan dirinya. Dan waktu ditangkap ada perlawanan dan dia pegang 26 kartu kredit curian dan kemudian dia mengaku identitasnya dengan identitas yang lain. Nah, disinilah hukum ya. Hukum itu kan segala sesuatunya pada bukti. Segala sesuatunya harus jelas. Pada saat terdakwa tidak mengatakan nama sebenarnya, meskipun wajahnya sama, nah di situ hukum masih harus mencari pembuktian nih benar enggak yang bernama Kenneth Meisner seperti yang dia akui.
karena dia bisa membuktikan dia punya kartu kreditnya gitu, yang ujung-ujungnya diketahui ternyata itu adalah kartu kredit curian. Dan si Kenneth Meissner ini kemudian mendengar dari pemberitaan, dia kemudian tampil ya mengatakan bahwa itu bukan sayalah Kenneth Meissner. Akhirnya karena ada orang yang dia akui sebagai identitasnya itu muncul, maka dia diproses di dalam peradilan itu anonim ya, jadi dengan nama yang tidak jelas. Nah, ini kan hukum benar-benar harus membuat satu pembuktian. Yang ada di dalam pertanyaan saya sih, kok nggak ada sidik jari, gigi ya, yang pada akhirnya dia dibawa oleh detektifnya. Sebentar, laptop saya hampir mati karena baterai. Sambil laptop kan nggak ada diskusi apapun supaya kita bisa seru dan hangat, silakan. Ada Bu Reni, ini monggo. Pertanyaan dari Ika Amalia. Ya, Special Unit of Violence, bukan Bu? Magang lumayan lama di sana, banyak kontribusi memecahkan kasus. Iya betul, dia berada di unit khusus kejahatan dan dia membantu untuk memecahkan kasus, sehingga dia sangat memahami bagaimana kerja di kepolisian untuk memecahkan kasus kejahatan. Itu yang membuat dia begitu yakin dengan dirinya nggak bakalan ketangkep deh. Makanya memang lama ya proses ketangkepnya. Sudah tertangkap praduga tak bersalah itu tetap harus ada. Bukti sperma nggak ketemu, bukti-bukti yang lain tidak gitu. Jadi memang pada waktu itu dianggap masih abu-abu gitu ya untuk kekuatan penuntutan dan pendakwaan kepada dirinya gitu. Oke, seperti itu ya Mbak Ika. Terima kasih, itu tadi menguatkan ya. Nah, ini ada lagi dari Mas Khalid. Mas Zudan, tolong dibacain Mas Zudan. Saya bacakan ya. Apakah memang dengan gangguan seperti ini, tipikal orangnya selalu kelihatan tenang, kayak pribadinya asik? Itu sebenarnya ciri dari psikopat ya. Jadi dia bisa tampil seperti orang ya karena manipulatif gitu. Jadi sebetulnya dia bukan orang yang asik. Nyatanya kalau udah berrelasi dengan dia cukup lama, teman-temannya memberikan testimoni, nggak ada yang bisa deket sama dia gitu ya. Tapi kalau untuk sebentar-sebentar aja, dia memang kelihatannya tenang, kelihatannya asik karena manipulasinya itu. Jadi sangat berbeda apa yang dia tampilkan kasat mata dengan apa yang sebetulnya gemuruh yang ada di dalam jiwanya. Lali meneng jadi. Ya, kalau kita melihat teori seperti itu ya, ciri-ciri atau karakter dari tampilan sosial orang-orang dengan sebetulnya narsistik maupun psikopat, sosiopat. Seperti itu ya Mas Khalid ya. Pernah nemu orang kayak gitu nggak Mas Khalid? Serem ya. Oke. Ini Bu Reni bunyi kresek-kresek audionya, mic-nya kegesek. Kegesek kertas apaan ya? Oh iya, itu punya Bu Reni dari tadi kresek-kresek. Iya? Oh, nggak ngerti aku ya. Oh iya. Sorry, tapi masih jelas kok Bu Reni, enggak ya, masih jelas bisa dipahami. Oke. Terus ini disebutkan juga dalam film ada kemungkinan kekerasan yang dilakukan oleh kakeknya sejak kecil gitu ya. Nah, sebetulnya apakah ada hal-hal yang berpengaruh
terhadap diri seseorang itu biasanya dipersepsinya tuh secara subjektif bisa iya, bisa tidak. Namun biasanya psikolog di dalam menganalisis itu memasukkan semua unsur gitu ya. Makanya kalau nggak melakukan pemeriksaan langsung, kita hanya meraba-raba. Di sini kita tidak melakukan pemeriksaan langsung. Tapi kalau kita melakukan pemeriksaan langsung, kita akan bisa langsung menerapkan hasilnya dari hasil wawancara langsung, hasil wawancara mungkin kepada banyak pihak yang kita juga lakukan secara langsung, sehingga kita lebih punya keyakinan apakah relasinya dengan kakeknya yang cukup keras itu turut berkontribusi terhadap kepribadiannya saat itu atau enggak gitu. Tapi karena kita nggak lakukan pemeriksaan, patut diduga semua hal yang bersifat negatif, dipersepsi tidak nyaman, itu bisa menjadi berkontribusi untuk perkembangan kepribadiannya. Iya. Ini dari Mbak Winona, kalau saya nggak salah ingat, di salah satu episode bilang kalau Bandi menemukan akta kelahirannya di bagian ayahnya unknown. Apakah ini salah satu pemicu perilaku penyimpangannya, Bu? Kan itu kemudian nggak diakui ya, tidak secara eksplisit didapatkan datanya ya dari orang tuanya ya, betul. Tapi saya sendiri juga membuat catatan sih hal seperti ini nih bisa jadi menjadi sesuatu yang dia pikir sendiri, nggak selesai gitu ya, menjadi unfinished business gitu bagi dirinya dan bulet gitu ya, bundet, bulet, kusut di dalam jiwanya itu. Tapi kalau pemicu itu kan precipitating event ya, peristiwa yang kemudian bisa memicu peristiwa kejahatan yang dia lakukan. Kalau kita melihat kan precipitating event-nya itu adalah putusnya dia dengan Dayen. Sejak itu kan kemudian ada perilaku-perilaku yang tadi udah kita bahas sama-sama. Tapi kalau latar belakang yang kemudian membentuk, itu bisa segala latar belakang yang ada di kehidupannya itu menjadi sesuatu yang negatif, positif, negatif, dan itu saling berinteraksi yang bisa mempengaruhi seseorang memaknai hidupnya dan memaknai dirinya, serta perannya di dalam lingkungan sosialnya. Terus kira-kira kenapa ya, Bu? Dia nyalahin pornografi banget waktu di wawancara terakhir. Dia itu kan manipulatif ya. Jadi kalau dia menyalahkan sesuatu itu dia pasti punya maksud gitu. Berarti bukan salahku loh. Yang salah tuh yang ini, yang itu gitu ya. Karena dia meletakkan semua kesalahan itu bukan pada dirinya. Dia sampai sudah ada death penalty, hukuman mati ditetapkan, itu tidak menyatakan dirinya bersalah. Ada confess ya, ada pengakuan itu di akhir, itu pun dia punya maksud, punya tujuan untuk bisa mengulur kemungkinan eksekusi matinya. Itu kan ya. Jadi sebetulnya dia nyalahin pornografi itu bagian dari perilaku manipulatifnya. Apakah karena ia merasa terhambat? Nah, iya. Kalau merasa terhambat dengan relasi lawan jenisnya, itu memang iya, karena dia kan ngerasa minder, ngerasa nggak pede sebenarnya, tapi dia kan harus defense. Nah, defense-nya itu reaction formation, tapi kebablasan gitu ya, meyakini bahwa dirinya tuh hebat, bahwa dirinya tuh pede, besar, dan seterusnya. Gitu. Udah nggak ada kayaknya ya diskusi ya, Mas Judan? Nggak ada, Bu ini. Ada lagi nih, Bu, barusan. Oke. Karena Bandi belajar psikologi, kira-kira tes apa ya, Bu, agar hasilnya tidak bias? Iya, pastinya yang diberikan baterai tes ya. Kita tidak memberikan hanya satu macam tes sebagai tes tunggal. Dan kemudian biasanya kita wawancaranya juga menggunakan wawancara investigasi. Kemudian ada observasi yang begitu detail. Data yang kita pakai juga bukan hanya data yang langsung, tapi data kolateral. Bukan berarti apabila kita lakukan itu semua, kemudian kita akan bisa menjawab misterinya dari sisi psikologis, belum tentu. Bekerja di dalam ranah hukum, khususnya di sini saya bicara tentang psikologi ya, itu tidak selalu kita
bisa berhasil membuat terang. Kalau memang datanya tidak terang, ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi tentunya kita harus mengupayakan maksimal, berbagai tools itu diberikan. Meskipun psikolog, kayak saya kalau di tes grafis gitu ya tetap aja nggak bisa pura-pura ya. Apalagi MMPI yang begitu banyak gitu ya ininya itemnya gitu, dan tidak digunakan sebagai tes tunggal. Jadi biasanya pakai baterai tes yang begitu kecenderungannya muncul di banyak tes, di situ kita meyakini ya sebagai kecenderungan yang dia miliki. Seperti itu, Mbak siapa Mas Yudan? Mbak siapakah? Itu Oh, Mas Zuan Anasmi. Pak Mas Zuan ya. ini. Ya, ya. Ya, ini laki-laki. Oke, terima kasih pertanyaannya. Membuat diskusi kita makin ini ya, makin apa namanya, makin kental ya, makin seru gitu. Nah, balik lagi di fase adjudikasi itu di pelariannya dia yang kedua. Melarikan diri yang kedua itu dia nggak main-main, bunuhnya banyak banget. Yang di rumah itu ya, yang di rumah kampus itu kan, yang di rumah ibadah apa rumah kampus ya, kok saya lupa. Di situ dia bunuh dengan begitu sadisnya banyak ya dalam keadaan sedang tidur, bahkan dia juga memperkosa dan membunuh anak umur 12 tahun. Itu semua dia lakukan untuk pembuktian terhadap perasaan mampunya, untuk dia kemudian ya betul di apa namanya di ini Mbak Ika ininya keren ingatannya ya. Jadi di Mbak Menar dan Mbak Ika ya. Di sororities bacanya apa? Si Omega gitu ya. Jadi di situ dia membunuh beberapa perempuan dan sasaran pembunuhannya selalu perempuan. Artinya memang ada problem terkait dengan perempuan gitu ya. Jadi dia yang ngerasa tampan tapi kok dia nggak bisa bergaul dekat dengan perempuan juga ngerasa nggak bisa berelasi dalam jangka panjang, dia merasa ditolak, isu mentalnya kan seperti itu ya, merasa ditolak, merasa tidak berdaya gitu tuh terkumpul semuanya di dalam jiwanya. Nah ini ada dari Mbak Fitri, Mas Judan, aku kecil-kecil banget, tolong bacain dong. Iya, berani. Apakah perilaku psikopat bisa disembuhkan atau bisa dikurangi keinginan membunuhnya dengan cara apa? Iya, jadi gini, psikopat itu kan gangguan kepribadian ya, yang diagnosisnya itu baru bisa ditegakkan setelah seseorang berusia 16 tahun. Psikopatnya sendiri karena sudah melekat menjadi kepribadiannya, memang menjadi sangat sulit untuk diubah menjadi bentuk kepribadian yang lain. Jadi memang yang paling bagus itu prevensi, jangan sampai kemudian berkembang pada diri seseorang itu kepribadian yang terganggu gitu ya. Ini yang terganggu bukan seperti skizofrenia ya, tapi yang terganggu itu perkembangan kepribadiannya. Nah, kalau misalkan psikopat itu datang ke psikolog, kebanyakan yang dilakukan itu untuk kontrol perilaku gitu, kontrol perilakunya. Kalau dia sudah bisa terdiagnosis psikopat. Nah, biasanya kalau sampai seseorang didiagnosis psikopat, itu pada umumnya memang memiliki resiko keberbahayaan. Tapi bukan berarti juga bahwa psikopat pasti melakukan pembunuhan. Nah, pada pembunuh, apalagi pembunuh berantai yang kemudian teridentifikasi betul-betul kuat psikopatinya, nah ini memang memiliki yang tadi kita sebut dangerousness risk itu. Iya, dia pakai kayu ya, sadis banget. Nah, balik lagi nih kita ke proses adjudikasi yang penuh drama itu ya. Pada akhirnya dia ditangkap, terus dia ngaku nama lain, ternyata yang punya nama muncul, akhirnya dia diproses di dalam peradilan itu anonim. Nah, hukum harus membuktikan siapa identitas dia sebenarnya. Makanya diupayakan pemeriksaan gigi dan sebagainya ya. Yang itu tadi saya heran kenapa kok sidik jarinya tidak diperiksa, apakah pada tahun itu memang belum ada gitu ya. Itu kan tahun 70-an ya.
Tapi tahun 70-an tuh rasanya ya belum lama-lama amat gitu ya. Tapi ternyata di sana belum bisa pada waktu itu untuk membuktikan dengan cepat identitas seseorang. Nah, dengan begitu kan pembuktian menjadi makin sulit. Terus dicoba dengan gigi dan pada akhirnya dengan proses investigasi yang sedemikian rupa dia berhasil untuk disidangkan dan dia bisa dikembalikan ke tempat persidangan yang awal itu dengan tuntutan-tuntutan gitu ya. Nah, di dalam proses persidangan ini kan ternyata memang dia harus dapat lawyer dan dia diberi lawyer. Namanya lawyer tugasnya kan untuk melihat dari perspektif pelaku supaya ada putusan yang adil terhadap putusan hukumnya gitu. Nah, berarti kan harus dipastikan yang tadi tuh dia benar-benar punya kompetensi mempertanggungjawabkan tindak pidananya enggak? Dia ini sakit apa enggak? Terus dia bisa ngikutin persidangan dan tahu bahwa dia lagi di sidang apa enggak gitu kan. Dan ini memang cukup apa enggak alat buktinya. Dan ternyata di dalam proses persidangan itu terlihat bahwa alat buktinya memang kurang ya untuk kebutuhan hukum di sana. Nah, untungnya memang proses di sana itu kan pakai apa tadi namanya? Juri ya, pakai sistem juri. Kalau di Indonesia nggak ada, lebih susah lagi, lebih repot lagi. Artinya begitu alat bukti itu kurang, juri juga tidak bisa membantu ya, karena di Indonesia nggak ada. Nah, kalau pada Ted Bundy ini kan ada juri. Kita lihat ya, bagaimana Ted Bundy di situ bisa dengan smartnya mempengaruhi waktu dia mau cross examination ke saksi gitu ya, dia tampil begitu memukau sehingga orang-orang menjadi maju mundur. Beneran dia bukan sih, dia begitu tampan, dia begitu pintar, dia begitu meyakinkan, iya enggak sih? Dia bukan sih gitu kan. Orang-orang mulai ini juga maju mundur dan ragu-ragu gitu. Padahal kalau kita melihat bagaimana rekaman ekspresi dia waktu di persidangan, kita ngelihat kepuasan dia ya. Dia menikmati banget situasi pada saat dia merasa di atas angin. Jadi nggak peduli sebenarnya dia bukan perkara ini nanti akan membuat dia bebas atau akan membuat dia menang atau apa. Tapi dia begitu menikmati situasi pada saat dia tuh merasa menang. Dia merasa di atas. Dia merasa orang-orang terpukau, kayaknya dia tuh punya kebutuhan itu yang memang sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, itu apa gitu, nanti kita akan bahas tentang satu diagnostik tertentu gitu. Nah, sambil Mas Zudan kalau ada ini aku langsung dipotong aja kalau ada diskusi. Ada diskusi nggak? Ini nih. Rafika Nirmala. Oh, Iya. iya Bu Reni. Ini ya terkait yang tadi ya dari Bu Rafika Nirmala. Tertrigger perempuan yang paling utama kan termasuk seorang dari kelas menengah atas dan seorang yang terpelajar. Oleh karenanya mirip dia, rambut dan juga penampilan untuk rilis stres dan pain dari rasa sakit hatinya. Iya, iya Mbak Nirmala bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu triggernya, itu menjadi pemantik ya terjadinya peristiwa pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Ted Bundy kalau kita berdasarkan data yang ada di film itu. Oke. Jadi dia benar-benar menikmati ya sorotan publik ya, luar biasa. Oke ya, saya lanjut dulu, nanti kita lanjut untuk bahas yang ada di chat ya, Mas Judan, sambil dilihat itu komentar atau itu pertanyaan, diskusi. Ya, Bu Reni. Ya, nah kemudian di situ kan dia frustrasi sebenarnya ya, pada saat kemudian dia mulai tersudut, terpojok, waktu dokter giginya bilang, memangnya dari gigi bisa membuktikan bahwa gigi itu yang menggigit korban yang datanya ada di hasil visum, itu kan? Dan dokter giginya kan kemudian bilang, iya, bahwa gigitan yang ada di korban pada hasil visum itu adalah gigi yang seperti ini.
gigi yang agak rapat, gigi yang dijelaskan sedemikian rupa pergigian itu kan kelihatan ya ekspresinya dia tuh langsung berubah, dan itu kan bukan acting, itu rekaman persidangan ya, itu kelihatan kemudian keruh, berubah, dan dia kelihatannya juga frustrasi ya di situ, sampai dia merasa butuh untuk telepon seseorang gitu ya yang dia percaya gitu. Lalu dia telepon siapa, Liz ya, teman perempuannya juga yang cukup dekat dengan dia, sudah punya anak ya si Liz itu, dan di situ pun dia mengalami masalah kan. Si Bandi ini merasa bahwa Liz ini orangnya baik, tapi kok aku nggak bisa ya berbuat seperti yang aku harapkan bahkan gitu. Itu kan keluhan yang dirasakan oleh Bandi, dan dia sendiri bingung ya terhadap dirinya sendiri, sehingga pada saat dia ngerasa bahwa saya udah berusaha, ya usahaku ternyata selalu nggak berhasil, seperti ada sesuatu gitu di dalam dirinya yang memerintahkan kepada dia untuk melakukan hal-hal itu, tapi itu bukan sesuatu di luar kesadaran gitu. Nah, ini kan sangat membingungkan sebetulnya buat dia gitu. Nah, yang lucu, bukan yang lucu, yang apa, kalimat yang buat aku tuh sampai dek gitu ya, itu kata-kata yang Bandi katakan ke detektifnya. Waktu detektifnya itu bilang, kamu nggak bisa keluar dari jeratan hukum kali ini, gitu, karena aku sudah membuat semua bukti-bukti ke arahmu. Terus dia dengan tenang dia bilang bahwa saat kamu kurang lebih ya, kalimatnya kurang lebih, saat kamu menemukan orang yang menurut kamu melakukan kejahatan, yang kamu sangkakan kepada dia, dan orang itu katamu melakukan kekerasan seksual, pembunuhan dalam hitungan 3 digit di 6 negara bagian, berarti orang yang kamu sangkakan tuh hebat ya. Di situ aja dia masih butuh untuk diakui seperti itu. Sudut pandangnya itu nggak seperti sudut pandang orang-orang pada umumnya, egosentris. Semuanya berpusat kepada dirinya, bukan melihat terus korbannya kasihan, empatinya nggak ada. Nah, ini adalah karakteristik khas dari apa yang orang sebut sebagai psikopat gitu. Nah, kemudian kan pada akhirnya memang dia divonis ya, divonis bersalah setelah perjalanan drama yang luar biasa di dalam persidangannya, dan kemudian dia menjalankan proses pasca adjudikasinya cukup lama, perjalanannya hitungannya sampai tahun, sampai kemudian dia mau eksekusi aja. Ada aja yang dia lakukan, tebar pesonanya itu untuk membuat ada pengunduran. Yang hebatnya lagi dia menikah dengan Carol, sampai punya anak. Sampai si istrinya Carol ini menyembunyikan obat dari vaginanya untuk bisa nyampe ke Ted Bundy. Itu luar biasa ya. Dia pesonanya itu dia sangat luar biasa, sampai ada perempuan yang ikhlas ya pada waktu itu terpesona dengan dia. Berarti kan pesonanya itu memang sebenarnya luar biasa, hanya ada sesuatu di dalam dirinya yang nggak bisa dia ekspresikan secara normal pada umumnya orang-orang bersosialisasi. Namun pada akhirnya dia bikin confess ya, dia bikin pengakuan di fase pasca adjudikasi itu, tapi ya pengakuannya tidak kemudian menyurutkan hukumannya, dan akhirnya dia dieksekusi mati di kursi ini ya, di kursi listrik gitu. Ini kisah filmnya kalau kita lihat dari episode 1 sampai episode 6. Tentunya nggak mungkin saya ulang semuanya, tetapi lebih fokus pada poin-poin yang kita bisa kemudian menganalisis ini sebagai risiko keberbahayaan. Lanjut, Mas. Slide berikutnya.
Slide-nya next. Yang pegang slide Mas Sudan apa Indra? Indra Bu Reni, sebentar. Indra apa sih? Problem ya. Oke. Jadi ada yang namanya The Dark Triad. Oke. Nah, The Dark Triad ini adalah betul-betul kepribadian gelap yang bisa dimiliki seseorang dalam kadar yang ringan tidak mengganggu sampai yang betul-betul itu adalah gangguan. Nah, Dark Triad ini dua sebenarnya. Gunakan analisis Dark Triad untuk Ted Bundy ini. Sementara Ted Bundy kejadiannya di tahun 1970-an gitu ya. Jadi pada waktu itu banyak diteliti, setelah peristiwanya Bundy ini banyak diteliti tentang kepribadian dari serial killer yang kemudian dijumpai profil-profilnya, dan ternyata memang ada dark triad, kepribadian gelap yang bisa dimiliki orang siapapun dalam tarafnya masing-masing. Nah, kalau tarafnya udah mengganggu, ini yang tadi kita sebut sebagai gangguan kepribadian, tetapi kemudian ini menghantui gitu ya. Nah, kepribadian hitam yang bisa mempengaruhi orang menjadi sadis, itu memang kepribadian narsistik, psikopatik, dan Machiavellianism. Nah, apa tuh narsistik? Narsistik itu ditandai dengan cinta diri yang terlalu berlebihan, terlalu mengagungkan dirinya sendiri. Jadi dia tuh benar-benar mencintai diri, bukan self love yang wajar, tapi mengagungkan gitu ya. Akhirnya egois. Kecenderungannya jadi memanipulasi orang lain. Dia nggak bisa melihat dunia atau melihat satu fakta kejadian itu dari kacamata orang lain. Dia hanya melihat dari sudut pandang dirinya dan kebutuhan dirinya. Narsistik itu, orang-orang dengan narsisme itu mempercayai kalau dirinya itu lebih hebat dibanding orang lain. Kita lihat dari pertama, ciri-cirinya. Ada nggak pada Ted Bundy? Dia mengagungkan diri sendiri, mencintai dirinya berlebihan, egois, memanipulasi orang lain, tidak mampu melihat dunia dari kacamata orang lain. Semuanya berdasarkan pendapatnya. Ini ada pada diri Ted Bundy di film 1-4. Kemudian orang narsistik itu percaya bahwa dirinya lebih hebat dibanding orang lain. Dan dia ingin orang lain mengakui hal tersebut. Ini juga ada. Dia butuh banget pengakuan. Bahkan waktu dia ditanya wartawan, apakah nanti kamu akan menjadi lawyer untuk dirimu sendiri? Ya, saya hanya akan menghadirkan orang yang betul-betul tahu tentang diri Ted Bundy, ya itu saya sendiri gitu kan. Jadi dia begitu yakin diri dan dia ngerasa hebat gitu ya untuk sesuatu, dan dia butuh orang lain tuh mengakui. Ciri ini ada. Kemudian mereka tuh narsistik itu tidak hanya berusaha menjadi pusat perhatian atau berusaha dapat pujian aja, tapi mereka juga ingin selalu dipuja. Jadi nggak cuma hebat, kamu pinter at a moment, enggak. Dia maunya itu selalu dipuja gitu ya, adore. Orang itu memuja dia. Makanya orang narsistik ini sikapnya akan lebih banyak menuntut segala hal itu harus sesuai dengan standarnya mereka. Ini juga ada pada Ted Bundy. Terus orang narsistik ini nggak akan segan-segan melakukan kecurangan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Memanipulasi sedemikian rupa. Bagi mereka, pusat dari dunia itu ya dirinya mereka sendiri. Gitu. Ini juga ada pada Ted Bundy. Kemudian narsistik itu biasanya menggunakan teknik gaslighting untuk bisa mengontrol orang lain, dan ini bisa membahayakan kesejahteraan psikologis seseorang yang menjadi lawan komunikasi atau hubungan, mempunyai relasi dengan dia. Bisa dalam bentuk gaslighting itu
penyiksaan secara psikologis ya, yang bisa terjadi di dalam hubungan antar orang. Dia bisa melemahkan rasa percaya diri korbannya, orang lain itu, dengan membuat mereka mempertanyakan ingatan, sudut pandang, kewarasan mereka gitu ya. Jadi seolah-olah mempermainkan orang sedemikian, meragukan dirinya sendiri gitu. Ini juga ada pada Ted Bundy. Bahkan yang dia lakukan seperti itu tuh hakim loh. Dia bisa menyebar pesona dengan relasi humornya sedemikian rupa, sebenarnya hakimnya ngerasa direndahkan ya dengan proses itu, dia nggak suka gitu, dan itu diungkapkan oleh hakim di akhir sidang, dinyatakan kepada Ted Bundy gitu. Nah kemudian kalau narsistik ini sebagai pasangan, narsistik ini akan bersifat posesif, agresif saat dikritik, suka bohong, dan suka mengendalikan. Dan ini juga ada pada Ted Bundy. Dia nggak mau dikendalikan, tapi dia maunya mengendalikan. Nah, dark triad yang kedua, tadi udah narsis, sekarang yang psikopat. Ada nggak pada dia? Jadi psikopat itu ditandai dengan keegoisan, kurangnya penyesalan, jadi dia nggak bakalan pernah merasa bersalah atas jelas-jelas sudah melakukan kesalahan. Dan itu ada banget di Ted Bundy. Dia tidak pernah menyesali, tidak mengakui merasa bersalah atas semua yang dia lakukan. Karena menurut dia, ini pengaruh dari isi kepalanya. Bukan karena dia bersalah lalu dia minta maaf, nggak ada empatinya. Dan dia impulsif, bertindak tanpa pikir panjang. Dan bisa melakukan perilaku melanggar hukum. Ada nggak pada Ted Bundy? Ada. Kemudian psikopat itu ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran, meskipun dia tahu dia nggak melakukan, tidak merasa bersalah dan juga tidak peduli. Dia nggak punya empati, dia nggak punya hati nurani. Ada ya pada Ted Bundy. Terus sifat kepribadian psikopat ini juga cukup sulit ya dikenali. Padahal ini bahaya gitu sebetulnya kalau ada di sekitar kita. Nah, biasanya tuh memiliki pesona yang sangat menawan karena dia manipulatif seperti tadi Mas Khalid ya sampaikan. Jadi dia mampu mengambil hati orang lain, pada saat dia udah terbentuk menjadi psikopat, dia berusaha sedemikian rupa untuk bisa. Tapi ya itu, begitu aslinya udah kelihatan, orang nggak merasa betah berada dekat dengan dia, sebentar aja terpesona gitu. Nah kalau yang benar-benar temennya kan deket, tahu gitu, pada akhirnya relasinya tidak berjalan lama. Jadi karena dia charming, korbannya kadang-kala tuh nggak sadar ya bahwa mereka tuh berurusan dengan orang yang berbahaya. Nah, meskipun tidak semua dengan sifat kepribadian psikopat itu selalu melakukan kekerasan, tapi mereka itu memiliki risiko tinggi keberbahayaan untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran hukum. Sementara ciri narsistik terpenuhi, ciri psikopatik terpenuhi. Ini resikonya kayak apa gitu. Nah, kemudian dari dark triad ada lagi yang terakhir tuh Machiavellianism. Ini orang yang menggunakan strategi manipulasi, eksploitasi terhadap orang lain untuk dia bisa mengendalikan, mengontrol orang-orang lain gitu ya. Dan ini terjadi banget gitu ya pada Ted Bundy. Bahkan hakim pun dia kendalikan sedemikian rupa gitu ya, penyidik dia kendalikan juga. Dia udah dikasih lawyer padahal dia nggak mampu buat bayar, dibayarin sama negara, dia juga bisa sedemikian rupa untuk mengendalikan ya, mengontrol lawyernya. Nah, orang Machiavellianis ini punya pandangan sinis pada moralitas seseorang. Jadi dia akan menganggap orang yang punya nilai-nilai kepatuhan terhadap moral itu sebetulnya orang yang nggak pandai untuk mengakali nilai moral. Jadi Machiavellianism ini memang orang yang punya kecenderungan manipulasi dan bisa melanggar aturan karena melanggar aturan is asik buat dia gitu. Dan dia tuh ada semua ya ciri-cirinya pada Ted Bundy. Kalau
Machiavellianism yang lain itu kan nggak jujur, manipulatif. Dia berbagai taktik, strategi akan dia lakukan, itu ada. Terus lihai dalam berkata-kata, itu ditunjukkan ya waktu dia di persidangan, waktu dia ikut di dalam politik begitu ya, sehingga mungkin korbannya itu tidak sadar ya kalau dia tuh diperalat, dimanfaatkan. Nah, Machiavellianisme ini sejalan juga dengan psikopat. Dia punya pesona yang menawan karena manipulasinya. Kebayang kalau seseorang yang psikopat dengan kondisi Machiavellianis dan juga narsistik, seberapa berbahayanya jiwa orang itu. Jadi memang ada pada orang-orang tertentu tuh memiliki risiko-risiko keberbahayaan seperti ini. Kalau mereka datang untuk menerima bantuan, biasanya psikolog atau psikiater itu betul-betul harus terbangun trust-nya, dipercaya oleh pasien yang menderita gangguan kepribadian ini untuk kemudian membuat code yang membatasi perilaku yang boleh dan tidak boleh, kemudian dia harus rutin berobat gitu. Kalau enggak, ya dia akan berkeliaran terus di luar sana, berisiko. Berisiko bukan berarti dia pasti akan melakukan kekerasan, tapi dia berpotensi untuk bisa melakukan kekerasan. Nah, kalau itu terjadi pada pelanggar atau orang yang sudah didakwa, ya kita bisa memprediksi kemungkinan residivistik. Artinya, kalau dia bebas di luar sana, tidak ada yang mengawasi, sangat berisiko tinggi untuk dia bisa melakukan kembali tindak pidana yang sudah dia lakukan. Kita lihat kan, dia memilih korbannya untuk tujuan kepemilikan, untuk tujuan mampu ngontrol, untuk sebuah tujuan yang kekerasan karena fantasinya. Dan dia tuh seperti lapar, tidak puas. Jadi ada keyakinan irasional, mungkin kalau aku lakuin lagi aku akan puas. Akhirnya dia melakukan lagi, jadilah dia serial killer. Padahal setelah dia melakukan lagi, ternyata kepuasan itu tidak juga dia dapat. Nah, ini yang kemudian menambah risiko keberbahayaannya. Apalagi kalau penderitanya kebetulan nggak usah dipura-pura dimanipulasi aja udah tampan seperti Ted Bundy gitu ya. Kalau kita ngelihat fotonya aja tanpa tahu siapa dia, mungkin kita sepakat ya bahwa dia tuh menarik, dia charming, dia tampan. Tapi karena kita tahu, kita nonton filmnya, kita tidak lagi mungkin punya persepsi seperti itu, gitu bisa jadi, gitu ya. Dan dia selalu bilang aku bukan hewan, aku tidak gila, aku juga tidak berkepribadian ganda, karena dia merencanakan semuanya dan dia tahu sekali apa yang dia lakukan. Itu adalah risiko keberbahayaan. Jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana proses pemeriksaannya, proses pemeriksaannya menggunakan seperangkat atau baterai alat tes, wawancara, observasi dalam jangka panjang, juga melihat data-data kolateral untuk bisa meneliti ada tidaknya dark triad ini. Ada beberapa tes yang sekarang dikembangkan di dunia psikologi untuk bisa mengukur risiko keberbahayaan ini. Seperti itu untuk filmnya. Jadi kita sudah bisa bahas melihat bagaimana risiko keberbahayaan itu di dalam diri Ted Bundy sebagai serial killers. Next, Mas Indra. Iya. Oh, ini sudah ya bagaimana mengukurnya. Itu tadi seperangkat alat tes. Lanjut. Nah, terima kasih. Slide-nya